Tinggal tunjuk deh ibu. Oke ya, ibu. Oke. Aku Lisa Blackpink ya. Ibu jadi Rose. Oke, jadi Rose. Ya, kan? Aku tidak pernah kayak selama aku jadi ibu dia, aku tidak pernah keluar air mataku satu tetes pun depan anakku. Apapun yang terjadi. Pantang gitu buatku. Anakku ngelihat aku tuh harus seperti itu. Tapi hari itu I just couldn't handle it gitu. Aku nangis, aku telepon mamaku, aku nangis. Hai, selamat sore Her World Indonesia. Senang sekali Iwet Ramadan kembali lagi menjumpai semua teman-teman tentunya di Her World A Chat With. Kalau biasanya Her World A Chat With ini adanya adalah di YouTube. Kali ini kita buat spesial sekali. Jadi kita bikin Her World A Chat With di live Instagram. Dan Iwet Ramadan hari ini akan ngobrol spesial sekali dengan Denada yang saat ini sedang berada di Singapura. Kita akan ngobrol-ngobrol karena akan kangen-kangenan juga sama Denada. Jadi nantikan terus. Dan kalau boleh cerita sedikit bahwa Her World A Chat With ini sudah masuk episode yang ketiga. Yang pertama waktu itu kita ngobrol sama Ibu Veronica Tan. Lalu kemudian kita sudah ngobrol juga dengan Mbak Najila Shihab. Lalu kemudian dengan Mbak Najwa Shihab dan Ibu Fatmawati yang videonya juga masih ada di YouTube saat ini. Dan hari ini spesial banget. Kita akan ngobrolnya sama Denada. Jadi kalau kita ngomongin soal Denada ini, aku temenan sama Denada, kenal Denada itu sebenarnya sudah cukup lama sekali. Jadi dari zaman dulu deh, waktu masih sering banget nge-MC, terus kemudian sering ketemu sama Denada di beberapa event, lalu kemudian juga kita sering sekali kerja bareng, sempat bahkan roadshow ke beberapa kota di Indonesia. Dan kemudian semenjak saya kembali lagi ke kantor gitu ya, masuk kantor, kerja di manajemen, frekuensinya jadi jarang sekali bertemu dengan Denada. Juga tentunya karena kesibukan. Nah saat ini Denada sedang berada di Singapura. Dan tentunya kita tahu sekali bahwa Denada sedang berada di Singapura karena harus menemani sang anak ya, yaitu Aisyah dalam masa pengobatannya. Selamat sore untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Francisca. Halo, say hi juga Francisca. Dan juga kemudian juga ini banyak sekali yang sudah masuk ke sini. Terima kasih banyak. Silakan teman-teman semua bisa diajak teman-teman yang lain untuk bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Sekali lagi, ini adalah A Chat with Denada. Her World A Chat with Denada ya. Hai. Kamu apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Aku rindu sekali tahu. Iya, gila. Dek, kita ketemu tuh udah lama banget loh. Iya. Coba pasti ketemunya di salah satu event entah apa ya kan? Iya. Pokoknya gini, ini aku ceritain sama teman-teman Her World dulu ya. Pokoknya kalau udah nge-MC, Denada yang nyanyi, itu kita udah prepare bahwa gini, kalau acara selesai jam 10, pasti selesainya jam 10.45 atau jam 11. Karena ada satu lagu pamungkas Denada, itu yang nggak akan bisa di-stop. Wait, lagunya tuh apa ya, Dek? Yang lo selalu nyanyi itu berkali-kali diulangnya. Apa ya lagunya, inget nggak sih Denada dulu tuh? Yang mana? Yang lagu bahasa Indonesia apa lagu bahasa Inggris? Soalnya ada beberapa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang lo todong mic. Terus udah gitu satu lagi. Marilah kemari. Terus apa lagi ya? Lupa. Yang mana ya? Yang mana sih? Marilah kemari deh kayaknya. Marilah kemari deh. Itu kalau udah marilah kemari berkumandang gue gini, kelar nih jam 11 kita selesai. Dulu tuh aku sama Denada itu kita sampai kita dibawa sama salah satu bank gitu ya waktu itu ya, roadshow ke berbagai kota. Ya. Dulu taruhannya sama Dave Hendrik, inget nggak sih? Bener. Jadi asli itu adalah roadshow terseru loh. Iya kan? Terus abis itu diakhiri pasti dengan makan-makan. Cuma akhirnya kita dipertemukan lagi hari ini ya di A Chat with Her World. Dan yes, you look so fresh. Gila banget. Thank you. Terus,
Ini sekarang di Singapura kan, Dek? Iya, aku di Singapura. Aku lagi di rumah sekarang. Aku udah di sini kayak nggak keluar dari Singapura. Udah mulai dari akhir Januari. Karena di Singapura sebenarnya kasus pertamanya COVID-19 itu memang mulainya di tanggal 20-an Januari. Jadi begitu mulai masuk kasus pertama, kita kan langsung dikasih informasi sama tim dokter yang ngerawat Aisyah. Terus kita dikasih tahu untuk berhati-hati dan segala macam gitu. Akhirnya aku putuskan mulai dari saat itu aku udah nggak keluar-keluar lagi dari Singapura untuk jagain konsentrasi, jagain Aisyah. Juga of course aku juga harus jaga diriku sendiri karena aku yang jagain dia dan aku juga nggak boleh melakukan apapun yang sekiranya bisa mengancam keamanan dan kesehatannya dia, kan. Jadi aku decided untuk nggak keluar sama sekali dari Singapura. I decided untuk berhenti kerja. Jadi semua pekerjaan aku mohon dengan sangat-sangat amat ke beberapa klien waktu itu untuk cancel, dan alhamdulillah mereka semua sangat amat paham dengan situasi aku. Jadi ya begitu, dari mulai saat itu sekarang nggak kemana-mana sama sekali. Dan kamu masih tetap produktif banget. Aku lihat kamu sempat bikin YouTube sama Luna juga. Terus abis itu kamu sempat bikin kolaborasi sama J-Flow juga, baru rilis juga. Itu semuanya dilakukan dari rumah, Denada? Itu semua aku lakukan dari rumah. Rekaman atau kalau misalnya sebenarnya ada satu project nih Kaiwet yang aku lagi bikin bareng-bareng dengan beberapa musisi di Indonesia dan beberapa rapper Indonesia yang kebetulan bermukimnya nggak semua di Indonesia. Jadi ada rapper yang bermukimnya di Dubai, terus ada DJ Sumantri yang mungkin kita semua udah tahu namanya ya. Terus ada Wizzo, ada Elephant in a Room. Jadi kita sama-sama lagi bikin satu project lagu yang sebenarnya tagarnya adalah tahan keluar rumah dalam masa pandemik ini, dan semua itu aku lakukan di rumah saja dengan segala perlengkapan alat yang seadanya. Kalau kita rekaman kan di studio ya, kedap suara itu ya Kaiwet ya. Kalau di rumah aku naikin kasur di sebelah kanan, kasur di sebelah kiri, kasurnya di bawah biar kedap. Ya alhamdulillah sih. Hasilnya oke kok. Tapi bener ya, untuk di masa pandemi seperti ini, itu orang justru jauh lebih kreatif dibandingkan masa-masa keadaan normal. Setuju nggak sih? I so very agree, yes. Karena ya secara semua orang, mungkin buat orang-orang seperti kita, orang-orang di dunia kreatif, pasti ini akan menjadi masa yang lumayan berat mentally ya, karena kita adalah orang yang terbiasa mendapatkan segala macam means atau segala macam situasi yang paling menyamankan untuk kita bisa berkreasi kan, dan kayak berkreasi itu kayak kita orang-orang kreatif seperti kita pasti butuh banget gitu. Nah kalau begitu nanti kita di rumah aja, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ngapa-ngapain, terus langsung kan jiwa kreativitasnya langsung gitu. Jadi I agree. Oke. Kita sapa dulu Mbak Tusi lagi nyapa kita tadi, katanya Denada salam sayang, katanya itu kangen, katanya gitu. Kangen juga, thank you so much. Aduh seneng deh dia ada ya di aku tuh nggak ngeliat. Ada. Oke. Kondisi di Singapura juga aku dengar kan cukup ketat. Ya, kayak polisi ada di mana-mana, orang nggak bisa sembarangan keluar gitu ya. How you handle the situation at the moment? Actually buat kita, of course kita pasti melakukan yang namanya di rumah aja. Itu udah pasti ya, itu kita lakukan dari mulai akhir Januari. Tapi sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang terlalu baru buat kita. Sebagai pasien yang sedang menjalani kemo, Aisyah itu memang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Jadi dari mulai dia awal sekali pindah ke Singapura dan pertama kali melakukan kemo, kita udah dikasih tahu dan udah diwanti-wanti sama tim dokter memang sebaiknya untuk Aisyah mengurangi atau tidak terlalu banyak berada di tempat-tempat umum, nggak kita bawa ke mall. Jadi kalau dulu nih Kaiwet misalnya sebelum pandemi ini ya, misalnya kalau ya namanya Aisyah kan pasti kepengen ke mall, ibu ayo bosen kepengen ke mall. Jadi yang kita lakukan adalah misalnya mall di sini bukanya jam 10, jam setengah 10 kita udah di depan pintu utama tuh. Masih tutup. kita jadi customer nomor 1. Iya.
Kita udah berdiri depan di situ gitu ya. Terus udah gitu udah lengkap dengan peralatan sama, pakai masker juga dengan segala macam karena Aisyah memang harus kan wajib gitu. Terus begitu jreng dia buka lah, kita masuk duluan. Toko juga belum banyak yang buka. Kita keliling-keliling nanti sebelum jam makan siang atau sebelum jam mall ramai kita udah pulang ke rumah. Nah, ya kira-kira seperti itu. Tapi jadi sekarang ya kita tinggal lebih ketat aja dari itu. Yang tadinya kita masih ke mall, ya sekarang kita udah nggak ke mall sama sekali gitu. Iya, sama sekali. Dan dan it's true di sini sangat amat ketat, polisi di mana-mana dan mereka betul-betul betul-betul semua di sini betul-betul ya tahu sendiri ya, semua benar-benar by the rule banget gitu. Ya gitu sih. Yeah. Karena kena fine juga kan kalau sampai kita melanggar kan. Iya, kena fine dan ngeri. Iya, kena fine dan ada kemarin ada kayak kasus yang juga sampai akhirnya bisa ada jail time-nya juga. Misalnya kalau waktu itu kalau nggak salah kemarin dia tuh ada yang kayak memberikan keterangan yang tidak benar, itu akhirnya begitu ketahuan, terus kalau nggak salah dia juga ada facing jail time juga gitu kira-kira. Nah, Aisyahnya sendiri menghadapi kondisi seperti ini, how is she doing? Ya kalau kita Aisyah dia sekarang ini kan udah umurnya tahun ini dia akan 8 tahun ya. Jadi anak umur segitu dan kebetulan dari umur 1 tahun sampai umur 5,5 tahun dia itu aku bawa kemana-mana, tahu sendiri Kak, tiap kali kerja dia pasti aku bawa keluar kota. Naik panggung pula. Nah iya. Nggak bisa lihat emaknya manggung dia juga pingin. Benar asli, emang itu anakku dari dulu kayak begitu ya kan, tahu sendiri dan tiba-tiba dia harus berada di satu kondisi. Begitu kita pindah ke Singapura 2 tahun lalu, tiba-tiba dia harus adaptasi dengan satu perubahan yang luar biasa. Dia nggak boleh bergaul, dia nggak punya teman, dia nggak boleh keluar, dia nggak boleh ke mall, dia nggak boleh bikin apapun, hanya boleh di dalam rumah aja. Jadi pasti yang namanya dia bosen, bad mood itu pasti. Khususnya semenjak kita masuk ke masa situasi pandemi ini, karena udah mulai ada larangan untuk semakin banyak larangan untuk nggak boleh keluar ke segala macam, dan dia juga memang kita jaga untuk terus di rumah aja. Dia juga pasti ini. Ya triknya buat kita sih, ibu yang jadi entah segala macam ya. Kalau misalnya dia lagi kepengen jadi Blackpink ya kan, dia langsung tinggal tunjuk deh ibu, oke ya ibu, oke, aku Lisa Blackpink ya, ibu jadi Rose, oke, jadi Rose ya kan. Ibu role play. Iya. Pokoknya apa aja iya aja, udah pokoknya. Jadi asal dia nggak cranky. Asal dia nggak cranky, kita hibur deh gimana caranya. Udah masak bareng ya, bikin masakan bareng, terus bikin art and craft bareng, terus role play tadi bareng, ya kayak itulah. Sebelum aku lanjut lagi soal kabarnya Aisyah, aku tuh agak ketinggalan. Aisyah kan ganti nama, kita nyebut ganti nama kali gitu ya, dari Shakira kemudian jadi Aisyah. Ceritanya gimana sih waktu itu? Sebenarnya ini jadinya kayak 2 bulan lalu gitu. Jadi the idea itself actually datang dari mama. Kalau aku sih nggak pernah tanya sama dia kenapa kok dia punya ide seperti itu. Tapi aku bisa pahami karena aku mungkin merasa dia selama 2 tahun kita di sini, dia mungkin melihat 2 orang terdekat dalam hidupnya, yaitu anaknya, aku, dan cucunya, yaitu Aisyah, mengalami satu perjalanan dan keadaan yang tiba-tiba, perubahan yang terjadinya tiba-tiba, dan mungkin dia melihat cucunya harus menjalani segala treatment dan kimo dan berurusan dengan segala hal yang pasti tidak menyenangkan dia. Saya mungkin itu sangat amat membuat dia menderita, dan mungkin dia juga ngelihat betapa aku juga sangat amat sedih dan sulit menjalani semua. Mungkin dia juga melihat itu sehingga dia WhatsApp aku gitu, dia telepon aku, dia tanya, Mbak mau nggak kalau misalnya kita coba Shakira kita ganti namanya gitu. Dan pada saat itu aku nggak ada pertanyaan sih sama mama, maksudnya aku nggak nanya kenapa ma gitu. Aku selalu dalam hatiku aku selalu tahu bahwa apapun
kalau misalnya dia punya ide seperti itu, atau kalau misalnya dia mempropos sesuatu terhadapku, aku selalu tahu dalam hatiku bahwa dia pasti hanya ingin melakukan itu karena rasa cintanya. Jadi pada saat dia ngomong begitu, reaksiku pertama, oke, aku bilang gitu, coba ya aku ngobrol sama pihak keluarga papanya Mas Jerry. Jadi yang aku lakukan waktu itu, aku kontak Oma, ibunya Mas Jerry. Aku bilang, Oma, karena Aisyah nih cucu satu-satunya cucu satu-satunya Oma dari pihaknya Mas Jerry. Jadi aku bilang, Oma, ini Mama ada kasih ide gini ganti nama. Ternyata Oma langsung komunikasikan dengan seluruh keluarga dari pihak papanya, dan semuanya juga suportif. Jadi nggak ada penolakan dari manapun. Dan akhirnya tentunya langsung masuk ke calon nama, kan, nama baru. Dan Aisyah memang adalah satu nama yang aku selalu suka, dan jujur dulu sebelum aku menikah, aku selalu punya angan-angan kalau punya anak perempuan pengen aku kasih nama Aisyah gitu. Tapi memang pada saat akhirnya aku hamil dan aku tahu anak perempuan, Aisyah menjadi salah satu calon nama yang aku propose ke Mas Jerry. Tapi akhirnya ada Aisyah, Fatima, ada Shakira, dan akhirnya kita agree di Shakira pada saat itu. Jadi aku ingat banget, waktu itu akhirnya hari Jumat aku panggil Aisyah, waktu itu masih Shakira, aku panggil Shakira, Ibu boleh nggak kalau misalnya mulai sekarang ini Ibu ganti namanya Shakira jadi Aisyah? Terus dia melihat aku, jadi mulai sekarang Shakira udah nggak dipanggil Shakira lagi, tapi dipanggil Aisyah. Iya, tapi kalau boleh, aku bilang gitu. Terus dia bilang, oke, Ibu, boleh. Dia bilang gitu. Dan udah, just like that, berganti nama dia, dan mulai hari itu pun dia sudah belajar memanggil dirinya dia sebagai Aisyah. Gitu sih. Proses untuk ganti namanya semua gampang, nggak ada kendala apa-apa? Kita nggak sampai sekarang sih belum ada usaha ganti paspor gitu misalnya. Ya belum ada. Tapi memang untuk hari-hari kita sudah satu keluarga besar, teman-teman semua sudah panggil dia dengan nama Aisyah. Oke, from now on then we call her Aisyah. Aisyah, gitu ya, yes. Aisyah. Tapi aku tuh tadi sebenarnya mau nanya soal Aisyah dulu, tapi obrolan soal Mama ini kayaknya lebih menarik untuk aku bahas sekarang gitu, karena gini, ini belum pernah aku ceritain sama kamu, tapi dulu waktu kamu kayaknya baru pulang Asia Bagus, if I'm not mistaken, ingat nggak sih? I don't know, it's your father atau kakak kamu suka main aeromodeling di Halim. Ya. Also with my younger brother yes. Muhammad. Yes. Dan aku waktu itu lihat kamu udah nyanyi-nyanyi gitu sambil nungguin aeromodeling itu itu papa ya waktu itu yang main aeromodeling ya kalau nggak salah ya. Iya, waktu itu suaminya Mama waktu itu yang main sama adikku yang nomor 2. Benar. Nah, itu Mama juga suka hadir. Jadi aku ngelihat bahwa kamu tuh kayak selalu terus-terusan. Even kalau nggak salah waktu Asia Bagus tuh juga Mama nemenin kamu ya kalau nggak salah ya. Yes, betul. Ikut ke sana, yes. So you are very close with Mama. Yes, I am very close dengan aku. Hubunganku sama Mama itu dulu pada saat akhirnya Mama dan Papa harus pisah, aku langsung decided untuk hidup sama Mama. Jadi walaupun pernah juga hidup sama Papa, tapi akhirnya ujung-ujungnya pasti balik lagi ke Mama gitu. Dan akhirnya kita betul-betul menjalani selama bertahun-tahun kayak hidup tuh berdua. Only the two of us. Iya, itu kita bertahun-tahun. Yes, so we are that close. Yes. Oke. Dan setahu aku juga waktu kamu pertama kali nerima kabar bahwa Aisyah itu sakit, itu yang nemenin kamu adalah Mama pada saat itu ya? Iya. Waktu itu yang nemenin aku adalah Mama. Can you tell us the story? Ya, jadi sebenarnya dari mulai pertama itu Aisyah udah sempat dirawat di salah satu rumah sakit, tapi pada saat itu memang diagnosa leukemia ini belum keluar. Sehingga setelah itu, setelah hari ketiga dia dirawat, kita ketemu dengan seorang ahli dokter ahli darah anak di salah satu rumah sakit. Dan jadi kita dari rumah sakit 1 ke rumah sakit kedua ini ketemu dengan dokter. Habis itu Aisyah menjalani serangkaian tes darah apa segala macam, dan ternyata sambil nunggu hasilnya itu sang dokter sudah harus praktek lagi di rumah sakit ketiga. Jadi kita itu that day I remember, itu kita benar-benar aku benar-benar merasa bahwa hari itu adalah hari yang
Masya Allah, yang luar biasa sekali. Karena kita pagi-pagi, kita mesti check out dari rumah sakit yang pertama, kita kejar sang dokter ke rumah sakit kedua. Begitu sampai ke rumah sakit kedua, keluarlah kecurigaan sang dokter, lalu disuruh tes lagi, lalu akhirnya itu dalam keadaan, semua ini dalam keadaan Aisyah masih aku bawa terus. Jadi dia dari keluar dari rumah sakit pertama, aku bawa terus. Terus pada saat keluar hasilnya, ternyata sang dokter sudah harus pindah ke rumah sakit ketiga. Jadi itu keadaan sudah malam. Sang dokter sempat bilang sama aku, kalau memang ibu sudah capek, mungkin anaknya juga kasihan capek, boleh dibawa pulang dulu, besok kita ketemu lagi, kita lihat hasilnya. Terus aku bilang sama dokter dia bilang, saya sudah tidak tidur berhari-hari. Saya bilang, saya tidak bisa lagi menghabiskan satu malam lagi tanpa saya mengetahui anak saya kenapa. Aku bilang, jadi tolong dokter, kemana aja saya akan kejar, saya akan teruskan, pokoknya saya mau tahu what's wrong with my daughter. Dan akhirnya dokter bilang, oke, kalau begitu datang ke praktek ketiga. Akhirnya aku datang ke rumah sakit yang ketiga, dan di sana beliau udah nunggu, dan disitulah aku masuk sama mama berdua, dan Aisyah tunggu di mobil waktu itu. Aku masuk berdua sama mama, aku duduk, terus dokternya lihat hasilnya, baca, terus akhirnya dokternya, aku inget banget kata-katanya beliau. Dia bilang, ibu, katanya, saya harap saya salah, tapi dari apa yang saya baca, dari apa yang saya tahu, dari pengalaman saya rasa anak ibu leukemia atau kanker darah. Dan pada saat itu gelaplah semua duniaku, Pak Iwet. Aku tidak bisa lagi menjelaskan. Kalau aku disuruh kembali lagi, rasanya nggak kuat rasanya untuk aku membayangkan lagi semuanya yang terjadi di hidupku dan terjadi di kepalaku dan di hatiku pada saat itu. Aku benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa. Aku cuma langsung nangis dan diem dan hanya nangis saja. Di sebelahku aku lihat mamaku juga nangis, tapi dia langsung, aku ingat dia pegang tangan aku, langsung dia pegang tangan aku di atas meja, terus dia pegang tangan aku kuat, terus dia tarik nafas panjang karena dia lihat aku benar-benar udah gitu, jadi akhirnya dia yang tarik nafas panjang, terus dia ngomong langsung ke dokternya, jadi kita harus sekarang gimana, dokter? Udah, dari mulai dan on aku nggak ngomong apa-apa sama sekali, semuanya komunikasi sudah antara mama dengan dokter. Ya. That's not easy. That wasn't easy at all. Dan aku yakin buat mama mungkin hari itu juga pasti sangat amat berat buat dia untuk berada di situ gitu, dan untuk mendengar semua itu terjadi kepada anaknya dan cucunya gitu. Tapi aku amazed, aku betul-betul wah, Masya Allah gitu. Aku melihat ibuku betul-betul di saat dia begitu sedih, dan aku yakin banget hancur hatinya, tapi dia betul-betul bisa ada di situ dan memberikan kekuatan kepadaku gitu. Aku selalu melihat ibuku sebagai seorang perempuan yang luar biasa, such a strong woman, seorang perempuan yang begitu aku banggakan, dan aku sangat amat admire spirit dan kekuatannya. Tapi aku selalu merasa, kadang-kadang kalau kita melihat ibu kita udah semakin nambah umurnya, aku suka selalu kadang-kadang merasa, aduh udah deh, jangan dia udah semakin nambah umurnya, kita kepengen kasih dia, mungkin dia sekuat itu sebagaimana dulu karena sekarang sudah semakin tua. Tapi that day aku merasa aku mendapatkan semua kekuatanku pada hari itu dari mama. Aku ngerasa ya bahwa Mama Emilia Contessa ini punya peran yang sangat gede banget buat kamu. Yes. Bukan cuman dia menurunkan wajah yang cantik, bukan cuma dia menurunkan bakat yang begitu luar biasa. Come on, you have to admit that you have a lot of talents. Kamu bisa jaipongan, kamu bisa nge-rap, kamu bisa nyanyi, you name it. Karena
katanya adalah kecerdasan seorang anak itu menurun dari ibunya bukan dari bapaknya. Not from his or her father, but from her mother. The mother. Iya, even strongnya itu juga kekuatannya adalah datangnya dari ibunya. Ya. Kalau kamu sendiri selain kekuatannya, apalagi sih spesialnya Ibu Emilia Contessa ini? Dia adalah seorang ibu yang sempurna menurutku. Dia bisa menjadi apa saja yang aku butuhkan dalam hidupku. Apa saja yang aku butuhkan. Di saat dulu aku membutuhkan seorang manajer, beliau adalah manajer pertamaku loh, Pak Iwet. Jadi mama tuh dulu yang manajerin aku pertama kali di awal-awal karir. Itu galak banget pasti tuh. Gak ada yang berani bukan lagi. Ya kan? Don't play. Sama mama. Don't play. Terus bener dan dia ada di situ gitu. Dia protect aku, dia apa? Tapi professionally gitu. Di saat aku butuh dia sebagai seorang teman, seorang sahabat dulu, dia akan hadir dan betul-betul hadir dan ngobrol sama aku kayak seorang sahabat. Di saat aku butuh dia hadir sebagai seorang ibu, dia hadir di sana sebagai seorang ibu. She just so perfect. Dia bisa hadir sebagai apapun sosok yang aku butuhkan. Kadang-kadang aku nggak perlu minta, tapi dia udah tahu. Right away dia tahu apa yang aku butuhkan. Gitu dan aku merasa aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang she's been through, menjadi single parent selama sekian lama, waktu itu hidup berdua dengan aku, melakukan apa semua yang harus dilakukan, segala perjuangannya untuk bisa survive berdua sama aku. I think it's just suatu hal yang apa ya, yang membuat aku merasa bahwa aku sangat amat beruntung sebagai seorang anak nih. Aku lahir dari rahimnya mamaku. So lucky. Kalau sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini, mama nggak bisa hadir setiap saat, as in physically di samping kamu kan ya? Ya. Komunikasinya kayak apa, Denada? Apakah tiap hari? Ya kalau WhatsAppan udah pasti ya. Video callan kah atau telepon atau gimana? Ya, kalau misalnya sekarang kita beruntung banget ya, udah itu ada WhatsApp, ada video call, ada segala macam. Jadi selama ini kita hanya komunikasi melalui itu. Tapi emang karena mama tuh posisinya sekarang ada di Banyuwangi, jadi apa namanya? Dia orang Banyuwangi kan, by the way? Ya. Kita iya orang kan? Asli kita. Jadi apa namanya? Jauh-jauhan nih semua nih, adik aku ada yang di Australia, adik aku yang satu di Jakarta, yang satu sama mama, terus aku di sini gitu kan. Jadi kita punya satu grup nih bersama nih, aku sebut, aku panggil mamaku tuh Lady Boss, Kak Iwet. Lady Boss. Lady Boss. Ya, kelihatan strong gitu ya. Jangan. Iya. Kan? Jadi aku bikin grup WhatsApp grup yang isinya tuh mama sama adik-adik aku gitu, dan aku sebutnya tuh nama grupnya tuh anak Lady Boss gitu kan. Oh baik. Ya kan, terus jadi setiap hari ya kita di situ aja gitu. Aku tahu dari mulai pandemi ini start gitu, mama tuh udah mulai, of course dia udah 63 tahun, dia kebetulan memang punya kondisi kesehatan, dia diabetik, jadi dia pasti punya kekhawatiran begitu pandemi ini start. Apalagi dia tahu bahwa salah satu orang-orang yang beresiko besar bila terkena itu adalah salah satunya orang-orang lanjut usia yang mempunyai kondisi kesehatan. Jadi dia sangat amat worry, ketakutan, dia sedih. Tapi saat yang sama juga dia worry sama kita anak-anaknya gitu. Jadi aku hanya berusaha sama adik-adik aku, kita untuk berusaha untuk hibur dia aja terus tiap hari. Kita kirimin dah tuh video-video yang lucu-lucu, kita kirimin joke-joke yang lucu-lucu, dan setiap kali dia mulai concern, kita berusaha untuk hibur dia lagi supaya dia nggak terlalu kepikiran. Yes. Aku ngerasa bahwa itu berat loh, Denada. I mean, at one point you have to take care of your daughter yang juga butuh perhatian full. Kamu mesti jadi Lisa, mesti jadi apa, mesti main art and craft, iya kan? Di satu sisi juga ngecek WhatsApp, tiba-tiba yang mulai khawatir. I mean, how you handle that? It's not easy loh.
Eh, ya kadang-kadang bisa overwhelming. I wouldn't say it's not easy, but kadang-kadang bisa overwhelming. Overwhelmingnya tuh kadang-kadang jadi, ya of course, kadang-kadang jadi lebih sedikit kurang perhatian dan waktu untuk diri sendiri, itu udah pasti. Buat aku sekarang ini semua skala prioritas. Prioritas aku sekarang ini adalah Aisyah, kesehatan dia, treatment dia. Lalu mama, ya kan, Aisyah dan mama, maksud aku itu sama. Jadi kesehatan dia, kenyamanan dia, kebahagiaan dia. Jadi buat aku ini adalah di prioritasnya di atas nih Kak. Jadi apapun itu ya aku berangkat dari itu aja. Misalnya di saat itu misalnya nih aku harus melakukan hal lain, tapi ternyata anakku sedang membutuhkan aku untuk ada bersama dia, maka sudah jelas prioritasnya. So even aku channeling my energy juga, men-channel energiku hari itu pun aku sesuai dengan skala prioritas itu, gitu. Jadi ya aku rasa selama ini ya begitu-begitu aja. I have nothing to complain. It hasn't been always easy, of course. Ada up-nya, ada down-nya. Bukannya nggak pernah aku nangis malam-malam sampai sesenggukan, masih sering terjadi sampai sekarang. Bukan nggak pernah aku merasa ketakutan, worry, masih terjadi sampai sekarang. Tapi I have nothing to complain karena kita sudah menjalani ini. Pada saat di awal ini terjadi, aku kayak aduh nggak tahu mesti bagaimana dan bagaimana, how will I get through this, karena the journey seems like nggak kuat gitu aku jalaninnya. Tapi ternyata ini kita udah 2 tahun ngejalanin ini. Lo tau gak sih, ini yang nangis gue loh, bukan lo. Ini kacau banget, ini gak bener. I mean, maksud gue gini ya. Gue ngebayangin gini ya. Gue aja gitu dengan kondisi gue bekerja gitu ya. Terus kemudian ya gue harus memikirkan orang tua gue juga. Kondisi di luar nggak menentu. Ya. PHK di mana-mana, orang kena pengurangan gaji, itu kan nggak enak banget ya. Iya. Terus gue ngedenger cerita lo tadi kayak wah gila ini sih nggak ada apa-apanya gitu. Terus gue mikirin juga teman-teman gue tuh kadang-kadang di WhatsApp grup suka yang ngeluh, gila nih online school ngehe banget gitu misalnya, yang gila gurunya nggak tahu diri ini. Terus gue gini, damn man, lu tanya sama Denada sekarang. If I were you, gue nggak tahu gue akan sanggup apa enggak. Tapi lu gimana cara membalance-nya? Berat loh, Bo. Iya, berat. Dan aku pun makin kesini makin ngerasain bahwa aku mulai harus melakukan itu gitu, membalance-nya itu. Karena it's actually aku jujur itu tricky banget buat aku. Terutama karena aku di sini sendiri, aku coba berusaha sama dia sendiri. Di saat yang sama aku pun aku pun harus mencari kerja. Terus aku harus cari nafkah juga, harus kerja juga, gitu. Jadi dan di situasi yang seperti ini dengan segala ketidakpastian yang ada di hidup kita, dengan masalah pekerjaan, masalah kehidupan, bagaimana nih ke depannya, worry dengan Aisyah dan segala macam, it makes it sangat amat lebih menantang. Dan buat aku jujur aku nggak punya resepnya, belum ketemu rumusnya, karena nggak ada. Formulanya tuh nggak ada. Aku nggak tahu gimana caranya. Aku nggak. Gila, gue pengen peluk lo banget. Coba kan. Jadi diikhlasin aja, dijalanin aja. Iya, that's the only way to do it, Kak. There's nothing else you can do about it. Yuk, ikhlas. Ini pernah. Aku mau cerita lagi sesuatu ini tentang mama ya. Jadi suatu hari, sejujurnya aku juga agak mewek kok, cuma aku lebih pintar aja. Iya. Gue nggak bisa tahan, lo masih bisa. Dia udah siapin tisu, gue nggak punya tisu, curang. Aduh curang semua.
Oke, gimana? Pernah? Jadi pernah waktu itu satu hari kejadian, Aisyah tuh waktu itu harus menjalani kemo sampai setiap hari. Jadi tiap hari dia harus kemo, sehingga sampai badannya tuh drop, which is itu memang expected, itu bisa terjadi. Badannya drop dan begitu drop badannya terus masuk langsung kita ke rumah sakit gitu, dan sampai rumah sakit tuh Aisyah tuh harus transfusi, pasti harus transfusi darah karena HB-nya dia tuh sampai rendah banget, pokoknya harus langsung transfusi. Oke. Transfusi darah, ini udah berhari-hari nih, aku juga udah nggak tidur berhari-hari karena pada saat itu kan proses dia drop tuh berhari-hari juga kan, gitu. Jadi udah setiap hari ke rumah sakit cek lagi, balik lagi besokannya masih nggak naik lagi kondisinya, akhirnya transfusi. Setelah transfusi pulang nih ke rumah nih, besokannya cek lagi, ternyata masih harus transfusi lagi. Jadi begitu ditransfusi kedua itu ya, aku telepon mama gitu. Pada saat yang sama itu bukan aku telepon mama telepon aku. Terus dia suka gitu kayak, dia suka kayak ada kayak intuisinya sama aku tuh tajam banget. Anak-anak semua tajam, ini ibu lah ya, intuisi ibu ya. Jadi dia telepon aku, dia tanya, Mbak kamu nggak apa-apa gitu. So aku di situ that day I broke down, langsung aku nangis. Ditelepon di rumah sakit tuh, dilihat di depannya dokter-dokter, aku nangis. Itu pertama kali aku nangis di depannya Aisyah. Aku tidak pernah kayak selama aku jadi ibu dia, aku tidak pernah keluar air mataku satu tetes pun depan anakku. Apapun yang terjadi, pantang gitu buatku. Anakku ngelihat aku tuh harus seperti itu. Tapi hari itu I just couldn't handle it gitu. Aku nangis, aku telepon mamaku, aku nangis. Aku bilang, why? Aku bilang, ini Aisyah harus transfusi lagi setelah baru aja transfusi dan kondisinya nggak naik. Aku bilang why? Tahu nggak Kak, di saat itu Mama sama sekali nggak nangis, dia tegesin suaranya, dia ngomong gini sama aku, Mbak kamu nggak boleh kayak begitu, kamu nggak boleh kayak begini, kamu kayak nggak punya Tuhan, kamu kayak nggak punya Allah, kamu kayak begini. Terus dia bilang kayak begini, kamu tidak boleh komplain, kamu nggak boleh tanya sama Allah, kenapa kok kamu begini? Nggak boleh. Bukan tugas kamu tanya sama Allah, bukan hak kamu tanya sama Allah. Dia bilang, kalau memang ini berat buat kamu, kamu bilang sama Allah, ya Allah ini berat buatku. Tapi ya Allah, bilang sama Allah, tapi ya Allah, bila memang ini ketetapanmu bagi hidupku, dan ini ketetapanmu bagi hidup anakku, maka ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho. Dan dia bilang itu dari hatimu, bilang itu sepenuh hatimu, bilang sama Allah, ya Allah, ini berat, saya menderita, tapi bila ini ketetapanmu buat hidupku, bila ini ketetapanmu untuk hidup anakku, ya Allah, hamba ikhlas. Dan detik itu semua berubah, hatiku berubah, caraku melihat langsung berubah. Dan semenjak itu yang omongan mamaku, omongan ibuku yang itu tidak pernah aku lepas di hidupku. Setiap kali aku merasa kayak I cannot go on, ini kok begini, kenapa begini, aku balik lagi ke situ. And it just, looking back ya, dari sekarang aku lihat pada saat itu, it amazed me. Bagaimana aku tahu di saat itu pasti she was so broken heart, tetapi di saat yang sama dia bisa menguatkan aku dengan cara itu. Dan itu, again, her power, her super power. Gila. Ini balik lagi ya, Bo. Emang balik lagi bahwa gimana kita menerima ketetapan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi ini memang ketetapan gitu. Dan gimana Mama ngingetin, Ibu Emilia Contessa ngingetin gitu ke Denada, dan dia tegas sekali, itu menurut gue kayak wow, she's amazing. Dia nggak, not even kayak it's okay sayang, kamu kuat, nggak, no. Ya, exactly. Kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh marah, kamu nggak boleh oh my god. Ya. Balik lagi ke don't play ya, sama Mama don't play. Makanya namanya Lady Boss. Salut.
Tapi kangen nggak sih sama mama sekarang? Kangen banget. Ini adalah Ramadan ketiga aku nggak deketan sama mama. Oh, ini udah yang ketiga berarti? Ini udah ketiga, karena kan kita di Singapura, dulu pertama kali datang ke sini waktu itu lagi bulan Ramadan. Waktu itu sama mama, tapi pada saat lebaran, waktu itu mama udah pulang ke Indonesia. Terus yang kedua, kita di Singapura juga waktu itu keadaannya. Terus yang ketiga, ini juga kita di sini gitu. Dan memang aku nggak pulang ke Indonesia, karena Aisyah nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi kita di sini dan mama di sana, di Banyuwangi gitu. Ya, it's of course lah, kangen, kepengen deket-deket sama dia. Karena momen-momen kayak gini kan pasti kan nyamannya kita kan deket sama ibu. Iya, gue setuju. Dan Lebaran sepertinya tahun ini juga akan jadi Lebaran yang sangat berbeda sekali ya. Karena I don't think you can go back to Indonesia dengan kondisi seperti ini. Iya, betul. Ini Lebaran yang situasinya yang baru buat kita semuanya dan menambah sebenarnya deep down inside udah keadaan situasi kayak begini. Nggak usah pakai Ramadan aja, kita situasinya kayak begini aja, rasanya kan pengen deket-deket sama ibu terus kan, dengan situasi yang sekarang ini seperti ini, udah ditambah lagi dengan keadaan bahwa ini bulan puasa, mau lebaran, yes. Andai kata ditanya, biasanya kan momen lebaran itu adalah momen kita, wah gila itu breakdown and cry sih, minta maaf sama orang tua tuh wah gila sih, gue kalau udah lebaran tuh udah minta maaf sama orang tua kayak bah gitu. Ya kan, gitu, maaf ya pak gitu. Tapi kalau misalnya bisa gue tanya gitu ya, apa yang kamu mau ucapkan ke mama since mama nggak ada di lebaran tahun ini? Minta maaf apa yang pengen kamu ucapin ke ibu? Aku pengen, banyak banget deh. Tapi I have to admit bahwa aku bukanlah seseorang yang mungkin mudah untuk deal with gitu. Bahwa pasti aku sering sekali dulu mungkin mengecewakan, mungkin bikin nangis, even bikin worry. Mungkin banyak pengharapan mama, bukan mungkin, aku tahu banyak pengharapan mama dariku yang dia ingin sekali bisa aku wujudkan, tapi aku nggak bisa wujudkan, dan mungkin dia merasa kecewa. Aku pengen minta maaf buat semua itu. Di setiap hal, keadaan yang pernah terjadi yang membuat mama kecewa, mama sedih sama aku, marah sama aku minta maaf. Dan banyak hal lain, tapi mostly that. Yes. Nada kuat ya. This is not going to be easy. Yes. Well, all of my support for you. Gila, ini obrolan ini nggak panjang. Kita udah lama banget nggak ketemu. Yes. Kita dulu cuma sapa-sapaan lewat radio, terus kita ketemu di off air. Sekarang kita sapa-sapa lewat digital seperti ini. Gue dapat banyak sekali pelajaran. I learn a lot from you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Salam buat Aisyah yang kuat. Selamat kembali menjadi Lisa Blackpink. dan juga main TikTok bareng sama Aisyah, yang walaupun loncat-loncat Aisyah kayaknya mukanya cuma gini, what are you doing mama? Iya, kan? Aduh, sudahlah ya. Maaf ya, itu in a good day ya. In a good day aku bisa menjadi Lisa Blackpink ya. Di saat lain mungkin lain lagi nanti role-nya ya. Entah apa-apa aja nanti, entah apa-apa aja. Ya, imajinasi anak kan. It's always nice talking to you. Selamat menjalankan, miss you. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Sampai ketemu lagi di masa yang udah lebih bener. Mudah-mudahan aku bisa ketemu sama kamu langsung. Yes. Amin. Sehat-sehat terus. Sehat juga buat Aisyah. Yes, amin ya. Terima kasih banyak Kaiwat, sehat-sehat semuanya, seluruh keluarga sehat semuanya, and stay safe. Amin. Thank you.
Thank you. Bye.